Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan jangka panjang dengan mode presentasi penjualan dengan menggunakan data PT DJ tahun 2015, di mana perusahaan PT DJ tersebut memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2015. Berikut adalah skenario dari A sampai J. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat proyeksi laba rugi pada tahun 2016. Yang pertama yaitu proyeksi laba rugi PT DJ pada tahun 2016 dalam miliar. Penjualan 1,25 didapat dari 25% plus 1 dari penjualan yang meningkat. Jadinya 1,25. Lalu dikali 1.500 yang didapat dari pendapatan penjualan di tahun 2015 pada tabel 2.2. Dan hasil dari 1,25 dikali 1.500 adalah 1.875. Selanjutnya ada harga pokok penjualan dan biaya operasi sebesar 93,3% karena operating profit marginnya sebesar 6,7%. Jadi 100% dikurangi 6,7% hasilnya adalah 93,3% dikalikan dengan 1.875 yang didapat dari penjualan tadi. Dan hasilnya adalah 1.750. Lalu untuk laba operasi 0,076 didapat dari 6,7% dikalikan 1.875 yang didapat dari penjualan tadi dan hasilnya adalah 125. Lalu ada biaya bunga 12% dikali 100. 12% didapat dari soal poin E dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Didapat dari laba operasi dikurangi biaya bunga dan hasilnya adalah 113. Dan untuk pajak penghasilan 25% didapat dari soal poin C dikali 113 yang didapat dari laba sebelum pajak dan hasilnya adalah 28,3. Sedangkan laba setelah pajak yaitu laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan dan hasilnya adalah 84,7. Selanjutnya memproyeksikan neraca pada sisi aktiva. Aset lancarnya 1,25 didapat dari penjualan yang meningkat. Lalu dikalikan 330 dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015 dan hasilnya adalah 412,3. Selanjutnya ada aset tetap 295 ditambah 20. 295 dapat dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015 dan angka 20 dilihat dari soal B. Lalu dikurangi penyusutan aset tetap lama yaitu 25 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 288. Jadi total aset seluruhnya yaitu 412,3 ditambah 288, jumlahnya yaitu 700,3. Dan selanjutnya ada hutang dagang 1,25 kali 140. 140 dapat dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015 dan hasilnya adalah 175. Lalu untuk hutang pajak 1,25 kali 5. Angka 5 di sini dapat dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015, hasilnya adalah 6,3. Lalu ada hutang bank 100 dapat dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015. Jadi, jika ditotal semuanya, total dari kewajiban lancar adalah 281,3. Untuk ekuitas, ada modal disetor senilai 200, tambahan modal disetor senilai 20 yang masing-masing dapat dilihat dari tabel 2.1 pada tahun 2015. Dan untuk laba ditahannya senilai 199 didapat dari total kewajiban ditambah ekuitas sebesar 690,3. Jadi total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 419 miliar. Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199 miliar sebagai penyeimbang, karena akun laba ditahan pada akhir 2015 sebesar 160 miliar. Jadi ada tambahan laba yang ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 39 miliar. Dan total ekuitasnya adalah 419. Dan total kewajiban dan ekuitasnya jika dijumlah menjadi 700,3 sama dengan total aset. Lalu diproyeksi neraca total aset dengan total kewajiban dan ekuitasnya dijumlah. Jadi total aset dengan total kewajiban dan ekuitas jumlahnya harus sama.
Selanjutnya yaitu menghitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Yang pertama ada BEP. Cara menghitungnya yaitu EBIT dibagi total aset. Untuk EBIT bisa dilihat dari laba operasi pada tabel 2.4 yaitu 125 dibagi dengan total asetnya yaitu 700,3 dan hasilnya adalah 0,178 jika dipersenkan menjadi 17,8%. Selanjutnya ada ROE. Cara menghitungnya yaitu EAT dibagi ekuitas. EAT adalah laba setelah pajak. Dapat dilihat pada tabel 2.4 yaitu 84,7 dibagi dengan total ekuitas yaitu 419. Jadi hasilnya adalah 0,202 jika dipersenkan menjadi 20,2%. Lalu ada DER. Cara menghitungnya yaitu kewajiban dibagi ekuitas. Total kewajibannya yaitu 281,3 dibagi dengan ekuitasnya 419. Hasilnya adalah 0,67. Lalu yang terakhir ada aset turnover. Cara menghitungnya yaitu didapat dari penjualan dibagi total aset. Penjualannya dapat dilihat dari tabel 2.4 yaitu 1.875 dibagi dengan total aset yaitu 700,3 dan hasilnya adalah 2,68. Cukup sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.